Bang, nah kita mau bahas lagi nih yang unik-unik nih Bang, yang terkait perpolitikan di Indonesia nih ya. Kita dulu Politik yang unik apa ngeselin politiknya? nggak ada yang membahagiakan kayaknya beritanya Bang. Ya unik plus ngeselin lah. Unik plus ngeselin. Nah Bang, Oke, siap. ini Anwar Usman ini tertawa Bang. Ini beritanya Detik News sih Bang ya. Anwar Usman tertawa dilaporkan ke KPK soal tuduhan kolusi dan nepotisme. Ini kan sebenarnya kan dilaporkan ke KPK itu hal yang serius Bang. Ini kok bisa jadi bahan lucu-lucuan bagi dia Bang? Gimana Bang? Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa jadi dia menganggap dirinya emang nggak salah. Nggak salah? Bisa jadi menganggap dirinya nggak salah. Oke. Makanya dia kemudian tertawa-tawa. Atau ya bisa jadi dugaannya untuk menutupi kesalahan dia pura-pura biasa-biasa aja. Pura-pura happy aja. Pura-pura happy. Padahal dakdikduk ya. Oke, karena gini, kita baca dulu aja kali ya beritanya ya. Nah iya biar detail. Biar detail. Baik, ini dari Detik News ya. Jakarta. Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara ke KPK terkait tuduhan kolusi dan nepotisme. Anwar tertawa di saat ditanya pelaporan dirinya. Ketawa aja saya, hahaha. Nggak tahu ketawanya gimana ya. Saya nggak pesan nyentuhinnya. Oh kaget. Kata Anwar Usman sambil tertawa di gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat ya. Kemudian 24 hari dong. Anwar enggan merespon lebih lanjut soal pelaporan dirinya. Dia juga tak banyak bicara soal rencana pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang tuh Bos Hardi, MK juga membuat mahkamah kehormatan. Oh, ada juga. Ada untuk justru ini untuk Majelis Kehormatan. Oh iya sorry. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Lucu juga namanya, MK kuadrat. Nah, siapa ketuanya? Jimli Asidiki, mantan ketua MK juga. Ini untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik, 7 pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Persoalan dengan putusan gugatan ini batas usia capres dan cawapres ya. Ada 7 pelanggaran. Salah satunya adalah berkaitan dengan mengabulkan permohonan batas usia minimal cawapres. Kemudian yaitu ya akhirnya kemudian Gibran bisa menjadi cawapresnya Prabowo. Itulah kemudian dianggap sebagai sebagai kolusi atau nepotisme ya. Kemudian kita baca lagi. Cuma nggak tahu juga ya MK ini bisa bertindak objektif, profesional atau tidak, wallahu alam. Sekali lagi tergantung kekuatan Pak Lurah, apakah masih kuat mencengkram. Karena kita lihat beberapa kasus itu kan hukum dijadikan alat kekuasaan. Misalnya ketika Hizbut Tahrir ingin dibubarkan, bikin Perpu Ormas. FPI juga Hizbut Tahrir, FPI korbannya kan. Kemudian ingin memuluskan investasi, dibikinlah undang-undang A. Jadi banyak produk-produk undang-undang yang sesuai dengan keinginan dari penguasa. Artinya hukum sudah diperalat. Nah sekarang apakah perangkat hukum masih bisa objektif? Wallahu alam. Kita akan lihat aja nanti kinerja seperti apa MKMK ini. Oke, seperti diketahui kelompok yang menamakan diri TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan Presiden Joko Widodo ke KPK. Nah, jadi bukan hanya Pak Jokowi yang dilaporkan tuh ya, ada Anwar Usman, Jokowi, Gibran, termasuk Kaisang sekarang jadi ketua PSI. Itu juga dilaporkan. Itu pokoknya sekeluarga KB dilaporkan. Itu bayangin kalau di penjara tuh semua itu berarti ya satu keluarga. Jadi di penjara semua aja kalau di penjara. Cuman nggak tahu juga di penjara atau enggak. Nah ada tanggapan nih. Deputi 4 Kantor Staf Presiden atau KSP Juri Ardiantoro meminta pelapor membuktikan laporannya. Harusnya nanti di persidangan lah ya. Iya harusnya sidang dulu baru minta. Nah, harusnya Pak Jokowi sidang, Gibran sidang, Anwar Usman sidang ya. Apa kata KSB gini? Menyangkut Pak Presiden dan keluarga, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai prinsip hukum, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Jadi hati-hati melaporkan hanya dengan asumsi tanpa bukti. Apalagi yang dituduh adalah Presiden dan keluarga. Nah, terhadap pihak yang dituduh, saya tidak berkomentar, ujar Deputi KSP. Ya sebenarnya harus sidang dulu baru bisa dibuktikan ya.
jangan di luar persidangan. Selain Jokowi, pelapor melaporkan Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran, dan Ketua PSI Kaisang Pangarep. Laporan itu terkait dengan tuduhan kolusi dan nepotisme. Lo sekeluarga KB jadi pejabat, anak mantu. Mantu ya. Nah, mungkin kalau udah cukup umur cucunya juga kali ya. ya tapi begini, di satu sisi ini keberhasilan Pak Lurah ya, mengkader anak-anaknya menjadi seorang politikus. Ya, walaupun politik praktis demokrasi ya, tapi ini keberhasilan Pak Lurah ini, mengkader hebat juga dia. Anak-anak jadi pejabat, jadi politikus. Kan nggak semua anak presiden yang mau jadi pejabat kan? Betul. Mau jadi politikus lah gitu. Tapi Pak Lurah ini luar biasa, bisa mendidik anak-anaknya menjadi seorang politikus sehingga Haris kan bisa menempati posisi-posisi penting ya. Bahkan sekarang ini Gibran akan menduduki posisi cawapres, calon cawapres. Kalau berhasil kan lumayan Bang, daripada tiga periode, aku susah banget nyebutnya. Daripada tiga periode, mendingan ya anak yang jadi cawapres nggak masalah. Masuk ya. Yang penting aku lungsur, wis aman sentosa. Setidaknya anak nggak mungkin lah bisa menghukum bapaknya gitu kan. Oh, penting itu. Mana Posisi mungkin. aman. Bapak saya kan baik, nggak mungkin saya hukum. Yoi. Tapi memang jawabnya mungkin pas dilaporkan kayak gitu. Tapi perlu diakui, memang petugas partai sekarang menjadi pemain, bahkan bisa menguasai partai itu luar biasa menurut saya. Diam-diam menghanyutkan loh beliau ini ya. Oke Bang. Petugas partai jadi menguasai partai. Jadi ya kita lihat saja nanti perpolitikan Anwar Usman ini sampai di mana tertawanya gitu Bang. Ya saya berharap mendapat hukuman setimpal ya dengan apa yang dia putuskan ya. Karena kan menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah ya, tidak semudah memutuskan persidangan di MK. Persoalan umat ini kan banyak, beragam, kompleks. Apakah seorang Gibran mampu? Ya Allah alam lah. Pengalaman masih minim, kemudian juga ilmunya, masalahnya mampu nggak? Yang penting itu ilmunya adalah ilmu Islam sebetulnya yang paling penting, bagaimana Islam memimpin masyarakat itu gitu. Ya kalau kapitalis ya seperti sekarang ini akan hancur-hancuran lagi seperti era bapaknya sekarang. Oke Bang, makasih banyak Bang siap. atas pencerahannya, semoga menjadi bahan umat untuk lebih cerdas lagi. Ya kita berharap MK bisa bertindak dengan objektif, menggunakan kekuatannya, powernya. KPK juga demikian, walaupun sulit sekarang mencari keadilan di negeri ini. Mudah-mudahan ya. Baik Bang, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.